Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya Alwinda Sari dan rekan-rekan saya Sri Rahayu serta Wahyu Nur Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai masalah pokok pembangunan. Kemudian yang pertama, kami akan membahas mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di sini menurut Simon Kuznets merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemudian, menurut para ekonom klasik maupun neoklasik, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, kemudian luas tanah dan kekayaan alam, dan yang terakhir tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah penduduk di sini mendorong pertumbuhan ekonomi karena bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dalam perekonomian. Kemudian jumlah stok barang di sini berperan penting dalam perekonomian. Karena tanpa adanya modal dalam sebuah perekonomian, maka perekonomian tersebut tidak akan berjalan secara lancar. Kemudian, luas tanah dan kekayaan alam. Luas tanah dan kekayaan alam di sini menunjang proses pertumbuhan ekonomi. Karena dengan banyaknya kekayaan alam akan dimanfaatkan para masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Kemudian tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi yang digunakan di sini akan mempercepat proses produksi maupun proses distribusi. Kemudian yang kedua membahas mengenai masalah distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menurut Sukirno merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang maupun rumah tangga dalam masyarakat. Namun terdapat masalah dalam distribusi pendapatan, di antaranya ketimpangan pendapatan. Kemudian dalam ketimpangan pendapatan di sini terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, tingginya pertumbuhan penduduk. Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian yang kedua, ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang ketiga, inflasi. Dan yang keempat, kehancuran industri kerajinan rakyat. Kemudian yang ketiga, membahas mengenai masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di sini sudah umum terjadi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Kemiskinan di sini menurut Risma dan Klinpenning merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat material maupun non-material. Kemudian menurut Hartomo dan Aziz terdapat beberapa penyebab kemiskinan, di antaranya yang pertama, keterbatasan lapangan kerja. Karena dengan pertumbuhan penduduk angkatan kerja yang lebih cepat dibanding pertumbuhan kesempatan kerja akan menjadikan keterbatasan dalam lapangan kerja. Kemudian rendahnya pendidikan. Pendidikan di sini merupakan sarana dalam pengembangan kemampuan seseorang. Kemudian laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, di sini akan menyebabkan lapangan kerja semakin menyempit. Terus yang keempat, keterbatasan modal. Dan yang kelima, tidak adanya tata pemerintah yang baik dan benar. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, Sri Rahayu dan juga Wahyu Nur Hidayat. Langsung saja,
Saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat mengenai masalah pembangunan dalam negeri. Sebelumnya, apa sih pembangunan itu? Pembangunan menurut Rusto yaitu proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang lebih maju. Sedangkan menurut Roger, pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu negara atau suatu bangsa. Adapun masalah-masalah dalam pembangunan dalam negeri, di antara yang pertama pengangguran. Pengangguran disebabkan karena jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja. Yang kedua yaitu kemiskinan. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan pada sektor pertanian. Yang keempat, rendahnya produktivitas. Dan yang kelima yaitu tingginya laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya yaitu masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Sebelumnya apa sih kependudukan itu? Kependudukan adalah segala hal yang berhubungan dengan jumlah, umur, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, kualitas, mobilitas, dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sedangkan ketenagakerjaan sendiri yaitu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja atau sesudah masa kerja. Masalah kependudukan diantaranya yang pertama yaitu persebaran penduduk yang tidak sesuai dengan daya dukung SDA. Yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Bisa dilihat sekarang kepadatan penduduk juga semakin tinggi. Dan juga yang ketiga yaitu persebaran penduduk tidak merata. Maksudnya ini urbanisasi yang dilakukan itu hanya pada daerah tertentu saja, tidak merata. Dan juga yang keempat yaitu tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Yang kedua yaitu masalah ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu pengangguran. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Yang ketiga yaitu jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan rendahnya tingkat upah. Untuk permasalahan yang keenam yaitu masalah pembangunan luar negeri. Masalah pembangunan luar negeri juga memiliki beberapa masalah, yaitu yang pertama yaitu perdagangan internasional. Sedangkan perdagangan internasional sendiri juga memiliki beberapa hambatan. Yang pertama yaitu perbedaan nilai mata uang dari negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang ketiga yaitu kebijakan impor suatu negara. Dan masalah pembangunan luar negeri yang kedua yaitu pembentukan modal. Suatu negara dalam melakukan pembangunan luar negeri biasanya mengalami masalah dalam pembentukan modal. Pembentukan modal sendiri menjadi alasan yang penting dalam pembangunan luar negeri karena pembentukan modal mempengaruhi pembangunan tersebut. Selain itu, pembentukan modal merupakan salah satu pemecah pokok masalah dalam pembangunan. Selanjutnya, studi kasus jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 di Kota Blitar sebanyak 79.603 orang, bertambah 1.158 orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sebesar 0,43 persen poin. Kenaikan angkatan kerja ini tentu saja menjadi masalah karena bisa menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Penduduk bekerja di sektor formal pada Agustus 2021 sebanyak 37.471 orang atau 50,41%, naik 2,95% poin dibanding Agustus 2020.
Sebaliknya, penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2021 sebanyak 36.868 orang atau 49,59%, turun 2,95% poin dibanding Agustus 2020. Menurunnya penduduk yang bekerja di sektor informal disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan semakin bertambahnya jumlah penduduk usia kerja setiap tahun.